Selamat malam para saudara kasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam latihan kontemplasi Ignatian ini. Kita bersama-sama akan merenungkan tentang Pentakosta. Ya, dalam lagi kita akan merayakan Pentakosta. Baik kalau kita mempersiapkan hati kita untuk kedatangan Roh Kudus dengan merenungkan tentang peristiwa Pentakosta ini, agar kita semakin dikuatkan oleh Roh Kudus. Mari kita mengawali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan untuk mempertemukan kami kembali di sini di dalam latihan kontemplasi Ignatian ini. Kami mohon berkat-Mu agar kami bisa berlatih dengan baik untuk merenungkan perayaan Pentakosta yang sebentar lagi akan kami rayakan bersama. Semoga Roh Kudus yang akan kami rayakan semakin menguatkan kami, semakin menerangi dan menuntun hidup kami di dalam perjalanan kami setiap hari di dunia ini. Semuanya kami mohon kepadamu dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sekarang kita lihat sejenak mengenai bagaimana peristiwa Pentakosta itu, ataupun apa itu Pentakosta, perayaan di dalam Gereja Katolik itu kita rayakan bersama. Hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan perayaan diterimanya Roh Kudus bagi para rasul dan terjadi 50 hari setelah Minggu Paskah, yang sekaligus menjadi penutup masa Paskah. Mengapa 50 hari? Itu berasal dari penjumlahan angka 40 ditambah 9 ditambah 1. Artinya, setelah bangkit dari maut, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya selama 40 hari. Itu dasar untuk angka 40. Nah, setelah masa penampakan 40 hari itu, Sang Kristus naik ke surga. Itu yang kita rayakan sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa artinya angka 9? Itu merupakan jumlah hari novena Roh Kudus. Dan angka 1 merupakan hari Pentakosta itu sendiri. Dalam kitab Kisah Para Rasul diceritakan, sembari menunggu hari Pentakosta, para rasul bersama-sama dengan Bunda Maria bertekun dalam doa. Maka, baiklah pula jika kita berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria memohon kerahiman Allah. Hal ini dapat kita wujudkan dalam novena Roh Kudus. Lalu, sebenarnya apakah Roh Kudus itu? Dalam iman kita sebagai umat Katolik, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus yang bersama Bapa dan Yesus Sang Putra. Roh Kudus adalah kasih yang ditumpahkan bagi kita dari Bapa dan Putra. Pentakosta mengingatkan kita akan hal ini. Pentakosta bukan sekedar pengingat bahwa Yesus selalu ada bersama para murid-Nya. Namun, Ia sekaligus memberanikan mereka dengan kekuatan yang melampaui diri mereka untuk melanjutkan pekerjaan Yesus, yaitu membangun kerajaan Allah di bumi. Roh Kudus memberikan mereka keberanian dan karunia agung, seperti berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Hal ini menunjukkan bahwa Sang Sabda tidak lagi diperuntukkan hanya bagi Yerusalem, tapi ditujukan untuk disebarkan ke seluruh dunia. Pentakosta bukan hanya menjadi penutup masa Paskah, namun sekaligus menjadi hari lahir gereja. Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Pada hari Pentakosta, tahun 33 Masehi di kota Yerusalem, sebagaimana diceritakan dalam Kisah Para Rasul,
gereja mulai ditampilkan secara terbuka di depan khalayak, dan dimulailah perwartaan Injil pada bangsa-bangsa. Ditampilkan secara terbuka dapat diartikan dilahirkan. Hari Pentakosta itu memang hari lahirnya gereja Kristus. Menurut kodratnya, gereja bersifat misioner karena diutus oleh Sang Kristus untuk menjadikan semua orang murid-muridnya. Dalam kitab suci diceritakan betapa banyaknya orang dari aneka suku dan bangsa yang mendengarkan pewartaan para rasul yang berbicara di depan umum dengan berbagai bahasa. Kitab Kisah Para Rasul mencatat suku dan bangsa itu satu demi satu, dan mereka itu menerima ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Lalu mereka semua yang dari berbagai suku dan bangsa itu dibaptis. Dari sanalah gereja Katolik lahir, dengan menerima kepenuhan sarana keselamatan, yaitu pengakuan iman yang benar dan utuh, kehidupan sakramental yang lengkap, dan tugas pelayanan yang tertabis dalam suksesi apostolik. Perayaan Pentakosta biasanya juga erat dengan sakramen penguatan, atau biasa kita sebut sakramen Krisma. Setiap umat beriman yang telah dibaptis dan belum menerima penguatan dapat dan wajib menerima penguatan. Pembaptisan, penguatan, dan ekaristi membentuk satu kesatuan inisiasi. Pembaptisan saja memang sah menjadikan orang Kristiani. Namun tanpa penguatan, inisiasinya belum lengkap. Tanpa penguatan, Anda belum penuh jadi anggota Kristus. Setiap anggota Kristus wajib jadi saksinya. Untuk itulah diperlukan penguatan. Dengan curahan Roh Kudus, umat beriman lebih sungguh jadi anak-anak Allah, lebih teguh menyatu dengan Sang Kristus, lebih bertambah dalam karunia Roh, lebih terikat secara sempurna dengan gereja kudus, lebih kuat jadi saksi Kristus, mewujudkan iman, mengakui nama Kristus, dan tak malu karena salib. Orang Katolik merayakan sakramen Krisma yang memberikan mereka karunia-karunia Roh Kudus, hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan takut akan Allah. Mereka adalah sarana yang membawa dalam diri kita kebaikan, kasih, pengendalian diri, kesabaran, kedamaian, sukacita, kesetiaan, kelembutan, dan keramahan. Sungguh sulit untuk selalu menghidupi kehidupan Kristiani dan bersikap baik pada orang lain. Roh Kudus ada untuk membantu kita. Ia adalah inspirasi, api di dalam diri kita, penghiburan dan pembela kita. Roh Kudus adalah nafas kehidupan bagi kita, umat Katolik. Nah, itulah Pentakosta yang kita rayakan. Malah sekarang kita lihat sejenak mengenai hal-hal persiapan kita di dalam kontemplasi ini. Kita baca kisahnya dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12-14 dan bab 2 ayat 1-4. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius,
Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lihat videonya. Maka rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun yang terletak 1 hari dari Yerusalem. Setelah tiba di situ, mereka naik ke ruang atas sebuah rumah tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yahya, Yakub, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakub bin Alpius, Simon orang Zelot, dan Yuda bin Yakub. Mereka semua dengan sehati tetap memanjatkan doa bersama-sama. Di antara mereka ada saudara-saudara Isa dan beberapa orang perempuan termasuk Maryam ibu Isa. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua sedang berada di satu tempat. Tiba-tiba terdengar dari langit suara bunyi yang keras seperti angin menderu. Seluruh rumah tempat mereka berkumpul diliputi bunyi itu. Lalu kelihatan kepada mereka sesuatu yang rupanya seperti lidah api, bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Mereka semua dikuasai Ruh Allah, lalu mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sebagaimana diberikan oleh Roh Allah kepada mereka untuk dikatakan. Nah, seperti biasa kita akan menjelaskan singkat bagaimana kontemplasi kita jalani, yaitu kita mulai dengan doa persiapan, lalu 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, dan juga percakapan dengan Yesus sendiri ataupun Roh Kudus. Untuk pendahuluan yang pertama, kita mengingat ceritanya, yaitu Yesus yang berpesan kepada para murid untuk ikut bersaksi atas roh kebenaran akan Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga turunnya Roh Kudus atas para rasul. Lalu pendahuluan yang kedua, kita bayangkan dalam imajinasi kita, angan-angan kita, tempat di mana Roh Kudus datang pada daerah Pentakosta, yaitu di ruang atas tempat perjamuan malam berlangsung, dan sekarang mereka berkumpul kembali di situ untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Lalu pendahuluannya ketika kita mohon rahmat, yang kita butuhkan yaitu pengertian yang mendalam kan Tuhan kita Yesus Kristus yang berikan kuasa Roh Kudus kepada kita semua untuk meneguhkan iman kita agar semakin mendalam. Kemudian pokok renungan yang pertama adalah para rasul kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun dan bertukar dalam doa di ruang atas bersama dengan Ibu Maria, Ibu Yesus, dan juga saudara-saudara Yesus yang lain. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok renungan yang kedua itu Roh Kudus turun atas para rasul, ditandai dengan bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah. Lalu tampak lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kita refleksikan, kita
ambil buah rohaninya, bagaimana Roh Kudus juga hadir dalam diri kita masing-masing. Kemudian pokok renungan yang ketiga, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh kepada mereka untuk dikatakan. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Nah, sambil kita juga mohon rahmat Roh Kudus, ya. Kemudian bersapa dengan Yesus atau dengan Roh Kudus sendiri, ya, agar kita semakin mampu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan berkat tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Baik, sekarang malah kita memulai latihan kontemplasi kita. Kita ambil sikap yang tenang. Kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita mencoba masuk dalam keheningan dengan menyadari suara-suara sekitar, juga menyadari posisi tubuh kita, tempat duduk kita, bagaimana sentuhan bagian-bagian tubuh dengan kursi, dengan lantai, dan juga bagian-bagian tubuh kita yang bersentuhan dengan pakaian bisa kita rasakan. Begitu pula kita juga bisa menyadari nafas kita. Rasakan udara yang masuk dan keluar lewat lubang hidung. Bagaimana udara bersentuhan dengan dinding-dinding hidung kita, lubang hidung kita. Kita sadari kehadiran Tuhan tengah-tengah kita, kehadirannya yang menyelamatkan, yang menghibur, yang meneguhkan. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus yang pantas disembah. Biarlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Aku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah kini ya Tuhan, ku menerima terang dan pertolongan baru. Karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tetapi aku datang padamu menyerah bulat-bulat, seperti pada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian Roh Kudus pelindungku, aku mohon, sudahlah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, bagaimana pengalaman Anda dalam latihan kontemplasi kali ini? Semoga bisa berjalan dengan baik, dan kita juga bisa merasakan kekuatan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Baik, sekarang kita lihat beberapa peringatan di bulan Mei ini. Bulan Mei merupakan bulan Maria dan juga bulan liturgi. Ya, kita diajak untuk semakin intens dalam berdevosi kepada Bunda Maria dengan doa rosario dan doa-doa Maria yang lain. Tanggal 1 Mei yang lalu kita memperingati Santo Yusuf Pekerja, suami Maria yang menjadi teladan bagi kita dalam bekerja keras untuk pelayanan pada sesama. Tanggal 2 Mei kita peringati Santo Athanasius, lahir tahun 297 di Alexandria, Mesir, wafatnya 2 Mei 373. Beliau adalah pembela dan penjaga kemurnian iman Kristiani yang paling gigih, pilar gereja. Disebut sebagai champion of Christ divinity, membela kealahan Kristus, membela iman sejati, iman Kristiani. Kemudian tanggal 3 Mei kita memperingati Santo Filipus dan Santo Yakobus, Rasul, ya, hidup abad pertama dari Galilea. Filipus memberitakan Injil sampai di Samaria dan melakukan banyak mujizat penyembuhan dan mengusir roh jahat, sedangkan Santo Yakobus itu menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem sebagai uskup pertama di Yerusalem. Tanggal 4 Mei kita memperingati Santo Yosef Maria Rubio, berasal dari Spanyol, lahir 22 Juli 1864, wafatnya 2 Mei 1929 di Aranjuez, Spanyol. Beliau adalah seorang Yesuit, membawa banyak orang bertobat dan mengenal iman Katolik, merawat orang miskin, berikan sekolah gratis, dan juga mencarikan pekerjaan bagi mereka yang menganggur. Kemudian tanggal 6 Mei kita memperingati Santo Domenico Savio, pengaku iman, pelindung para misioner. Lahir 2 April 1842 di San Giovanni di Riva dekat Chieri, Turin. Wafatnya 9 Maret 1857. Cintanya akan sakramen, cinta akan laku silih, pengendalian diri, doa, nubuat, dan devosi kepada Bunda Maria. Tanggal 14 Mei kita memperingati Santo Matias Rasul, hidup abad pertama, wafatnya tahun 80 di Kolkis. Rasul terpilih untuk menggantikan Yudas Iskariot mewartakan kabar gembira di wilayah Yudea. Kemudian 16 Mei kita memperingati Santo Andreas Bobola, berasal dari Polandia, lahir 1591, wafatnya 16 Mei 1657 di Janov Królewski, Polandia, seorang Yesuit yang menjadi martir, pengkhotbah, pemimpin Kongregasi Maria di Polandia. Tanggal 24 Mei kita memperingati Santa Maria della Strada. Ini adalah ikon Maria della Strada yang selalu dihormati oleh Santo Ignatius yang senantiasa singgah di kapel ini sebelum melayani umat pada hari itu, setiap hari. Kemudian tanggal 26 Mei kita memperingati Santo Filipus Neri, sahabatnya Ignatius. Lahir 22 Juli 1515 di Florence, Italia. Wafatnya 27 Mei 1995 di Gereja San Maria Vallicella, Italia.
pendiri Kongregasi Oratorio Neri. Lalu tanggal 29 kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang kemudian juga mengutus para rasul dan nantinya mengutus Roh Kudus kepada kita semuanya. Tanggal 31 Mei kita beringati Santa Peran Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Baik, mari sekarang kita berdoa bersama Paus Leo yang ke-14 untuk wujud-wujud gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas terpilihnya Paus kami yang baru, Paus Leo yang ke-14. Bersama dengan beliau kami berdoa bagi wujud gereja universal bulan Mei ini. Semoga dengan bekerja setiap orang dapat menemukan kepenuhan makna hidup, keluarga-keluarga terpenuhi kebutuhannya, dan masyarakat semakin sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa seperti ranting anggur yang menempel pada pokoknya dan berbuah. Semoga kami yang telah bersatu dengan Kristus dan Ekaristi juga dapat membagikan buah yang nyata melalui pelayanan kami bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Paus Leo yang 14 yang baru terpilih, kiranya Engkau juga menuntun beliau dengan Roh Kudus-Mu, agar beliau bisa memimpin, menuntun gerejamu, sehingga bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati untuk menggalang persatuan, persaudaraan, dan perdamaian. Kami mohon, kabulkanlah doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, berkatilah kami semua agar kami pun juga bisa senantiasa memuliakan Engkau melalui karya pelayanan kami dalam keluarga, dalam masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami Tuhan. Kita hening sejenak untuk mendoakan wujud pribadi kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami ajukan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa mendengarkan doa-doa kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semuanya, keluarga kita, mereka yang kita doakan, yang kita cintai, dan juga latihan lihat kita selanjutnya, putusan kita, doa-doa kita berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa bulan depan. Salam berkat dalam.